Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas penjadwalan proyek dengan menggunakan metode network diagram. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas metode arrow diagram, maka di video ini kita akan membahas metode lainnya, yaitu preseden diagram. Preseden diagram adalah metode penjadwalan di mana kegiatan atau activity digambarkan pada node yang umumnya berbentuk segi empat. Jadi kalau pada arrow diagram, kegiatan digambarkan pada anak panah, tetapi pada preseden diagram, kegiatan digambarkan pada node, sehingga dikenal juga dengan istilah activity on node. Nah, notasi preseden diagram bisa macam-macam tergantung referensi yang digunakan oleh sobat sipil. Ya. Di video ini saya akan menggunakan notasi seperti ini. Jadi ada sebuah kotak, di dalam kotak ini ada informasi terkait dengan nama kegiatan atau nomor kegiatannya. Kemudian di bawah kotak itu adalah informasi durasi kegiatannya. Kemudian di atas kotak ini adalah terkait dengan informasi waktu. Ya. ESD ini adalah earliest start date, EFD adalah earliest finish date, kemudian LSD adalah latest start date, dan LFD adalah latest finish date. Jadi ini adalah tanggal-tanggal di mana sebuah kegiatan ini bisa dimulai paling cepat, selesai paling cepat, atau dimulai paling lambat, selesai paling lambat. Kemudian di bagian depan ada informasi terkait dengan free float, dan di bagian belakang ada informasi terkait dengan total float. Apa itu free float, apa itu total float, sudah kita bahas di arrow, pengertiannya sama. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana menggambarkan hubungan antar kegiatan dengan menggunakan preseden diagram. Contoh hubungan pertama misalnya, di mana kegiatan B baru dapat dimulai setelah pekerjaan A selesai. Jadi pekerjaan A dikerjakan sampai selesai, kemudian baru pekerjaan B bisa dimulai. Nah, pada preseden diagram menggambarkannya seperti ini. Jadi kotak pertama ini adalah kegiatan A, kemudian ada garis ini selalu mengarah ke kanan menuju kotak B. Ini adalah kegiatan B. Jadi kegiatan B ini baru dapat dimulai setelah kegiatan A selesai. Nah, penggambarannya bisa sobat sipil bandingkan dengan kalau digambarkan menggunakan arrow diagram, mana yang menurut sobat sipil lebih sederhana. Contoh hubungan kedua misalnya, kegiatan B dan C baru dapat dimulai setelah kegiatan A selesai. Jadi ada kegiatan A di sini, setelah selesai maka kemudian kegiatan B dan C bisa dikerjakan. Nah, menggambarkannya menggunakan preseden diagram bisa seperti ini. Ini adalah kegiatan A. Setelah kegiatan A selesai, bisa dikerjakan kegiatan B dan kegiatan C. Nah, garis yang menghubungkan antara kegiatan A dengan B ini atau A dengan C ini boleh sobat sipil gambarkan dengan garis yang berbelok seperti ini atau menggunakan garis yang lurus langsung dari A ke B atau dari A ke C. Contoh hubungan ketiga, kegiatan C baru dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi ada kegiatan A dan B, setelah A dan B selesai, maka kegiatan C baru dapat dimulai. Menggambarkannya pada preseden diagram seperti ini. Ada kegiatan A, kegiatan B, sesudah A dan B selesai, baru kemudian C bisa dimulai. Contoh hubungan keempat, kegiatan C dan D baru dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai.
Jadi ada kegiatan A dan B di sini, ya, harus selesai dulu, baru kemudian kegiatan C dan D bisa dimulai. Nah, menggambarkannya pada presiden diagram menjadi seperti ini. Ya. Kegiatan C ini baru dapat dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D ini baru dapat dimulai setelah A dan B selesai. Contoh yang berikutnya, ya. Kegiatan C baru dapat dimulai setelah kegiatan A selesai. Ya, jadi ada kegiatan C yang hanya tergantung pada pekerjaan A. Ya. Setelah A selesai, C bisa dikerjakan. Kemudian ada pekerjaan D yang tergantung pada pekerjaan A dan B. A dan B ini harus selesai dulu, baru kemudian D bisa dimulai. Nah, menggambarkannya menggunakan presiden diagram seperti ini. Ya. Jadi pekerjaan C hanya tergantung pada pekerjaan A. Pekerjaan D baru bisa dimulai setelah pekerjaan A dan B selesai. Nah, di sini juga Sobat Sipil bisa bandingkan, ya, dengan diagram arrow yang kita pelajari di video sebelumnya. Menurut Sobat Sipil, mana yang lebih sederhana? Di arrow diagram kita harus menggunakan dummy. Ada anak panah yang garisnya putus-putus untuk menggambarkan hubungan antar kegiatan seperti ini. Tapi pada presiden diagram kita tidak memerlukan dummy. Selanjutnya, Sobat Sipil, jika proyek dimulai atau diakhiri dengan lebih dari satu kegiatan, maka gambarkan note start dan atau finish, ya, sebagai kegiatan dummy untuk mengawali dan atau mengakhiri proyek. Jadi misalkan di sini, ya, ada 3 pekerjaan A, B, C yang merupakan awal dari proyek. Nah, supaya ada informasi bahwa A, B, dan C ini bisa dimulai bersama-sama, maka kita memberikan sebuah pekerjaan awal start di sini, pekerjaan dummy di sini. Dan kemudian kalau ada misalnya 3 pekerjaan yang menjadi pekerjaan paling akhir sebelum proyek ini selesai, maka harus dirangkai menjadi sebuah kegiatan atau pekerjaan dummy finish di sini. Nah, kita coba membuat diagram preseden dengan menggunakan contoh yang sama yang kita gunakan pada saat kita menggambarkan arrow diagram. Kita punya kegiatan atau pekerjaan A, B, C, sampai J, durasinya juga sama, ya, seperti di video sebelumnya, 20, 5, dan seterusnya. Ketergantungannya juga sama. Hanya saja di sini kita akan menggambarkannya dengan menggunakan preseden diagram. Nah, Sobat Sipil lihat di sini, ya, ada 3 kegiatan atau 3 pekerjaan yang merupakan kegiatan atau pekerjaan awal. Oleh karena itu, kita harus menggambarkan kegiatan dummy start dulu. Jadi, kegiatan A, B, dan C ini akan dimulai bersama-sama. Kemudian pekerjaan D. Pekerjaan D ini tergantung pada pekerjaan A. Jadi setelah pekerjaan A selesai, ya, maka bisa dilanjutkan dengan pekerjaan D. Kemudian pekerjaan E. Pekerjaan E ini tergantung pada pekerjaan B. Jadi setelah pekerjaan B selesai, bisa dilanjutkan dengan pekerjaan E. Kemudian pekerjaan F tergantung pada C, pekerjaan G juga tergantung pada C. Jadi ada 2 pekerjaan yang bisa dimulai setelah pekerjaan C selesai, yaitu pekerjaan F dan pekerjaan G. Selanjutnya, pekerjaan atau kegiatan H. Ini tergantung pada pekerjaan A, E, dan F. Ya. Jadi sesudah pekerjaan A, E, dan F, maka pekerjaan H itu bisa dikerjakan. Ya. Pekerjaan D-nya saya geser ke kanan, ya, supaya memberikan
tempat untuk garis yang menghubungkan dari A ke H. Nah, pekerjaan H di sini ya, baru dapat dimulai setelah pekerjaan A, E, dan F selesai. Nah, sampai di sini Sobat Sipil juga bisa melihat perbandingannya dengan arrow diagram. Kalau pada arrow diagram kita membutuhkan dummy, tapi pada precedent diagram kita tidak membutuhkan dummy. Selanjutnya pekerjaan I. Pekerjaan I tergantung pada pekerjaan G. Jadi setelah pekerjaan G selesai, ini bisa dilanjutkan dengan pekerjaan I. Dan terakhir ada pekerjaan J yang tergantung pada pekerjaan D, H, dan I. Jadi setelah pekerjaan D, H, dan I selesai, kita bisa mengerjakan pekerjaan J. Nah, di sini hanya ada satu pekerjaan paling akhir, jadi kita tidak perlu menambahkan note finish. Selanjutnya Sobat Sipil bisa tuliskan informasi terkait dengan durasi masing-masing kegiatan di bawah kotak-kotak kegiatan di sini. Kegiatan A 20, kegiatan B 5, kegiatan C 10, dan seterusnya sampai ke kegiatan terakhir, kegiatan J 5. Nah, sekarang kita bisa mulai melakukan perhitungan waktu. Perhitungan waktu pertama, kita hitung waktu mulai dan selesai paling awal, ESD dan EFD. Nah, untuk menghitung ESD sebuah kegiatan, kita harus melihat dulu EFD kegiatan yang diikuti. Jadi kegiatan sebelumnya itu apa? EFD-nya berapa? Kalau ada lebih dari satu kegiatan yang diikuti, kita harus memilih EFD yang paling besar. Nah, setelah kita mendapatkan ESD sebuah kegiatan, untuk mencari EFD kegiatannya, tinggal kita tambahkan ESD-nya dengan durasi. Kita lihat contohnya. Ini tadi precedent diagram yang sudah kita buat. Kita mulai dengan menuliskan ESD dan EFD pada kotak start di sini, 0 dan 0. Nah, kegiatan A sekarang. Pada saat kita mau menghitung berapa ESD-nya, ESD kegiatan A, kita melihat kegiatan yang diikuti apa. Start. EFD-nya berapa? 0. Tuliskan 0 sebagai ESD-nya. Kemudian ditambah durasi, tambah 20, jadi 20. Ini adalah EFD-nya. Kegiatan B. Yang diikuti adalah start. EFD-nya berapa? 0. Maka 0 menjadi ESD-nya B. Ditambah durasi, ini menjadi EFD-nya B. Kegiatan C juga sama, berarti 0 di sini menjadi ESD-nya C, ditambah durasi menjadi EFD-nya C. Kemudian kegiatan D. Yang diikuti oleh kegiatan D adalah kegiatan A. EFD-nya berapa? 20. 20 ini menjadi ESD-nya D. Kemudian 20 ditambah 5, 25, itu menjadi EFD-nya D. Kemudian ke kegiatan E. Yang diikuti oleh kegiatan E adalah kegiatan B. EFD-nya 5. 5 ini menjadi ESD-nya E. Ditambah durasi 10, jadi 15, ini menjadi EFD-nya kegiatan E. Kemudian kegiatan F. Kegiatan yang diikuti adalah C. EFD-nya adalah 10. 10 ini menjadi ESD-nya F. Ditambah 15 menjadi 25. Ini adalah EFD-nya F. Kemudian kegiatan G. Kegiatan yang diikuti oleh kegiatan G adalah kegiatan C juga.
EFD-nya 10, maka 10 menjadi ESD-nya kegiatan G, dan ditambah 25 menjadi 35, ini adalah EFD-nya kegiatan G. Selanjutnya kegiatan H. Nah, Sobat Sipil lihat di sini ya, yang diikuti oleh kegiatan H ini ya, adalah kegiatan A, ya, EFD-nya 20, kemudian kegiatan E, EFD-nya 15, kemudian kegiatan F, EFD-nya adalah 25. Nah, Sobat Sipil pilih dari 20, 15, dan 25 ini mana yang paling besar. Yang paling besar adalah 25, maka dia menjadi ESD-nya kegiatan H. Yang kalau kemudian kita tambah dengan durasinya 20 ya, menjadi 45, 45 ini menjadi EFD-nya kegiatan H. Kita lanjutkan dengan kegiatan I. Ya, kegiatan I ini ya, mengikuti kegiatan G, atau kegiatan yang diikuti oleh kegiatan I adalah kegiatan G. EFD-nya adalah 35. 35 ini menjadi ESD-nya kegiatan I. Dan kalau kita tambah 5 jadi 40, itu menjadi EFD-nya kegiatan I. Dan terakhir adalah kegiatan J. Nah, kegiatan yang diikuti oleh kegiatan J adalah kegiatan D dengan EFD 25, kegiatan H dengan EFD 45, dan kegiatan I dengan EFD 40. Yang paling besar adalah 45. Maka 45 ini menjadi ESD-nya kegiatan J. Kalau kita tambah 5, itu menjadi 50. Ya. 50 ini adalah EFD-nya kegiatan J. Nah, EFD terakhir yang ada pada pekerjaan terakhir ini menjadi durasi total proyek kita. Proyek kita ini akan butuh waktu 50 hari untuk diselesaikan. Ya. Di aerodiagram juga sama. Ya. Untuk contoh yang sama, ya, yang kita coba buatkan aerodiagram dan presiden diagramnya, ya, hasilnya itu sama. Ya. Durasi total proyeknya adalah 50 hari. Selanjutnya Sobat Sipil, sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung waktu mulai dan waktu selesai paling lambat LSD dan LFD. Kalau tadi pada saat kita menghitung ESD dan EFD, kita mulai dari start, kemudian ke pekerjaan-pekerjaan berikutnya, ya, jadi maju ke depan, ya, perhitungan maju. Untuk menghitung LSD dan LFD, kita mulai dari pekerjaan paling akhir, kemudian kita melangkah mundur ke pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan LFD sebuah kegiatan, kita harus melihat ya, kegiatan yang mengikuti kegiatan yang mau kita hitung LFD-nya ini, LSD-nya berapa? Itu menjadi LFD. Kalau ada lebih dari satu kegiatan yang mengikuti, kita pilih LSD yang paling kecil. Setelah kita dapatkan LFD-nya, baru kita bisa hitung LSD kegiatan dengan cara LFD dikurangi durasi kegiatan. Gitu. Nah, untuk jelasnya kita lengkapi ya presiden diagram yang sudah kita hitung tadi ESD dan EFD-nya. Sekarang kita hitung LFD dan LSD-nya. Kita mulai dari kegiatan paling akhir. Kita menuliskan LFD-nya 50. Ya, kemudian dikurangi 5 jadi 45. Nah, sekarang kita ke pekerjaan I. Nah, untuk menghitung berapa LFD-nya kegiatan I, kita melihat kegiatan yang mengikuti kan J. LSD-nya berapa? 45. Maka 45 ini menjadi LFD-nya kegiatan I. Dikurangi 5, 40, ini menjadi LSD-nya kegiatan I. Kemudian pekerjaan H. Ya.
Kegiatan yang diikuti oleh H adalah J. LSD-nya berapa? 45. Maka 45 yang ada di pekerjaan J ini menjadi LFD di pekerjaan H. Kalau kita kurangi 20 menjadi 25, ini adalah LSD-nya pekerjaan H. Kemudian pekerjaan G. Yang mengikuti kegiatan G adalah I. LSD-nya adalah 40. Maka 40 ini menjadi LFD-nya kegiatan G. Dikurangi 25, 15, ini menjadi LSD-nya kegiatan G. Kemudian pekerjaan F. Kegiatan yang mengikuti pekerjaan F adalah pekerjaan atau kegiatan H. LSD-nya 25. Maka 25 menjadi LFD-nya kegiatan F. Dikurangi 15 sama dengan 10, itu menjadi LSD-nya kegiatan F. Kemudian kegiatan E. Yang mengikuti kegiatan E adalah pekerjaan atau kegiatan H. LSD-nya 25. Maka 25 ini menjadi LFD-nya kegiatan E. Dikurangi 10, 15 menjadi LSD-nya kegiatan E. Kemudian pekerjaan D. Nah, yang mengikuti pekerjaan D adalah pekerjaan J. LSD-nya adalah 45, berarti 45 ini menjadi LFD-nya D. Dikurangi 5 jadi 40, 40 ini menjadi LSD-nya pekerjaan D. Kemudian pekerjaan C. Yang mengikuti pekerjaan C ada dua, yaitu F dan G. LSD-nya yang F 10, LSD-nya yang G 15. Kita pilih yang paling kecil, 10. 10 ini menjadi LFD-nya kegiatan C. Dikurangi 10, 0, maka 0 ini menjadi LSD-nya C. Selanjutnya kegiatan B. Kegiatan B ini kegiatan yang mengikutinya adalah E. LSD-nya 15. 15 ini menjadi LFD-nya B. Dikurangi 5 menjadi sama dengan 10. 10 ini adalah LSD-nya B. Dan kemudian pekerjaan A, yang mengikuti pekerjaan A ada dua, yaitu D dan H. D ini LSD-nya 40, H ini LSD-nya adalah 25. Kita pilih yang kecil, 25. 25 menjadi LFD-nya kegiatan A. Dikurangi 20, 5 5 menjadi LSD-nya kegiatan A. Nah, baru kemudian kita ke start. Start ini kegiatan yang mengikutinya ada A, B, dan C. LSD-nya ini 5, ini 10, ini 0. Kita pilih yang paling kecil, 0 dan 0. Jadi paling akhir di sini harus 0 dan 0. Di start. Nah, kita selesai melakukan perhitungan waktu mulai dan waktu selesai paling cepat dan paling lambat dengan menggunakan precedent diagram. Selanjutnya, kita akan menghitung free float dan total float. Jadi, tenggang waktu kegiatan atau activity float. Free float bisa kita dapatkan dengan menghitung ESD kegiatan yang mengikuti dikurangi dengan EFD kegiatan. Kalau ada lebih dari satu ESD kegiatan yang mengikuti, nanti kita akan punya banyak nilai, kita pilih yang paling kecil. ESD dikurangi EFD. Kemudian untuk menghitung total float, ini ada banyak cara. Kita bisa menghitung dari LSD kegiatan yang mengikuti dikurangi dengan EFD. Jadi ini LSD-nya. Kalau ada lebih dari satu kegiatan yang mengikuti, maka kita akan dapatkan banyak nilai, kita pilih yang paling kecil. Atau langsung dari sini.
Jadi LFD dikurangi EFD atau LSD dikurangi ESD. Ini lebih mudah. Ya. Nah, kita coba ya Sobat Sipil. Kita mulai dengan pekerjaan C. Kita berikan 0 dan 0 sebagai free float dan total floatnya. Awalnya kita membuat free float 0 dan total float 0 di kegiatan paling akhir. Nah, kemudian kita ke pekerjaan I. Free floatnya adalah ESD kegiatan yang mengikuti 45 dikurangi dengan EFD 40. 45 dikurangi 45. Ya. Kita dapatkan free floatnya sama dengan 5. Total floatnya, Sobat Sipil tinggal cari selisihnya antara LFD dengan EFD, 45 dikurangi 40, atau ini, ya, LSD dikurangi ESD, 40 dikurangi 35, 5. Kemudian pekerjaan H, free floatnya akan sama dengan 45, ya. ESD kegiatan yang mengikuti dikurangi 45, dikurangi EFD-nya kegiatan H. 45 dikurangi 45, 0. Ya. Free floatnya 0. Total floatnya juga 0. Ya. 45 kurangi 45, 25 dikurangi 25, 0. Kemudian pekerjaan G. Yang mengikuti pekerjaan G adalah I. ESD-nya 35 dikurangi EFD-nya ini 35. 35 kurangi 35, 0. Free float. Total float tinggal Sobat Sipil hitung selisih bawah dengan atas 5. Kegiatan F yang mengikuti adalah H. 25 dikurangi 25 dikurangi 25, 0. Kemudian selisih atas bawahnya juga 0. Kegiatan E yang mengikuti adalah H. 25 dikurangi 15, 10. Ya, itu menjadi free floatnya. Kemudian selisih atas bawahnya juga 10. Ini adalah total floatnya. Kemudian kegiatan D. Kegiatan yang mengikuti adalah J. ESD-nya 45. 45 dikurangi 25. Ya, 20. 20 menjadi free float. Total floatnya selisih bawah dan atas 20 juga. Kemudian kegiatan C. Yang mengikuti kegiatan C ada 2, F dan G. Sobat Sipil lihat di sini, baik yang F maupun yang G, ya, ESD-nya sama-sama 10. Ya. Kemudian kalau kita kurangi, ya, 10 ini dikurangi 10, 0. Yang ini juga sama, ya, 10 ini dikurangi 10, 0. Berarti free floatnya 0. Total floatnya selisih bawah dengan atas 0. Kemudian pekerjaan B yang mengikuti adalah E. ESD-nya 5 dikurangi EFD-nya 5, 0. Ya. 0 ini menjadi free floatnya. Total floatnya adalah selisih bawah dan atas 10. Selanjutnya kegiatan A. Ada 2 kegiatan yang mengikuti, yaitu D dan H. Yang D, Sobat Sipil lihat, ESD-nya 20, sedangkan yang H 25. Nah, kita harus hitung sekarang. Yang D berarti 20 dikurangi 20, 0. Yang H 25 dikurangi 20, 5. 0 dan 5, Sobat Sipil pilih yang kecil, 0. Itu menjadi free floatnya. Total floatnya tinggal selisih bawah dengan atas, 5. Ya. Dan start di sini, ya, kalau Sobat Sipil lihat, ya, yang mengikuti start ini adalah A, B, dan C. ESD-nya 0, 0, dan 0. Ini menjadi EFD-nya. Kalau kita kurangi dengan EFD-nya start, maka hasilnya adalah 0. Itu adalah free float-nya start. Total float-nya juga, kalau kita lihat selisihnya bawah dan atas juga 0. Ini harus 0 dan 0 pada start. Pada pekerjaan paling akhir juga harus 0 dan 0. Free float dan total.
Apa itu free float, apa itu total float, ya sudah kita bahas di video arrow diagram yang saya ulang di sini. Free float adalah sejumlah waktu tunda yang dimiliki oleh sebuah kegiatan yang tidak akan menunda waktu mulai kegiatan berikutnya. Sedangkan total float adalah sejumlah waktu tunda yang dimiliki oleh sebuah kegiatan yang tidak akan menunda waktu selesainya proyek. Ya. Jadi tetap 50 hari. Nah, sekarang dari sini ya, Sobat Sipil bisa lihat ya, bahwa ternyata ada kegiatan-kegiatan tertentu yang free float dan total float-nya itu 0. Nah, ini disebut dengan kegiatan kritis ya. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang apabila mengalami keterlambatan itu akan menunda waktu penyelesaian proyek. Nah, tandanya free float dan total float-nya 0. Tidak boleh terlambat. Ya, free float-nya 0. Kalau dia terlambat, maka kegiatan yang mengikuti akan terlambat juga. Total float-nya 0. Kalau dia terlambat, maka durasi proyek secara keseluruhan juga akan terlambat. Dan sekarang kalau Sobat Sipil mengidentifikasi dari start sampai finish, ya, ini ada kegiatan-kegiatan yang free float dan total float-nya 0 itu membentuk sebuah lintasan. Ya, membentuk sebuah lintasan. Nah, lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan kritis ini disebut dengan lintasan kritis. Jadi kegiatan kritisnya adalah C, F, H, dan J. Lintasan kritisnya adalah lintasan dengan jumlah waktu yang paling lama jika dibandingkan dengan lintasan lain dan menjadi penentu waktu selesainya proyek. Jadi kalau kita lihat dari start sampai selesainya proyek kita, waktunya itu berapa hari? 10, 15, 25, tambah 20, 45, tambah 5, 50. Ini adalah durasi paling panjang. Kalau Sobat Sipil melihat lintasan yang lain, total durasinya tidak akan lebih panjang dari 50. Kalau lewat A, 20, D tambah D, 5, 25, ditambah C, 30. Lewat bawah juga ya, C, G, ya 10, tambah 25, 35, tambah 5, 40, ditambah 5, 45. Masih lebih kecil dari 50. Ya, jadi lintasan kritis ini adalah yang punya waktu paling lama. Kalau kita jumlahkan waktu atau durasi kegiatan yang membentuk lintasan kritis tersebut. Nah, sampai di sini Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.